Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan sempurna. Ada banyak ayat dalam Alkitab berbicara tentang penyertaan Tuhan, seperti Aku akan menyertai kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Dan uniknya ayat-ayat ini selalu muncul di tengah kesulitan, bukan di masa mereka sangat diberkati Tuhan. Mari kita lihat salah satu tokoh Alkitab yang mengalami kesulitan, dan kita lihat juga di mana posisi Tuhan waktu tokoh ini mengalami kesulitan. Kita akan belajar dari pribadi Musa. Mari kita lihat latar belakang Musa terlebih dahulu. Musa, salah satu bayi yang selamat dari pembunuhan massal bayi laki-laki atas perintah dari Firaun. Musa ditemukan dan diasuh oleh putri Firaun. Musa menjadi pembela bagi bangsanya, dan yang terakhir yang akan kita bahas, waktu Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya keluar dari tanah Mesir. Karena doa dari bangsa Israel supaya Tuhan segera menolong mereka, terbebas dari tindasan bangsa Mesir, maka Tuhan menjawab doa mereka. Lewat Musa, Keluaran pasal 2 ayat 23-25, Tuhan mau supaya Musa melakukan tugasnya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi ternyata muncul masalah ketika Musa mendengarkan tugasnya. Musa dengan segala masalahnya. Mari kita lihat yang pertama, Musa mengalami krisis kepercayaan diri. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan 13. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia ragu orang akan percaya pada perkataannya. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, Musa menghadapi krisis ketakutan. Ketakutan, merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Itu masalah Musa yang kedua, Keluaran pasal 3 ayat 19 dan pasal 4 ayat yang pertama. Saya bacakan, "Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat." Pasal 4 ayat yang pertama, lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Musa tahu ini tugas yang sulit, karena dia tahu betul siapa itu Firaun dan bagaimana keadaan mental bangsa Israel pada masa itu. Dan yang terakhir, masalah Musa, krisis kekhawatiran. Kekhawatiran. Gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Musa khawatir akan kemampuannya berbicara atau menyampaikan sesuatu yang tidak tepat sasaran nantinya. Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ini kekhawatirannya Musa yang dihadapi. Kemudian mari kita lihat posisi Tuhan di masa sulitnya Musa. Yang pertama, Tuhan Allah itu maha hadir. Keluaran 3 ayat 12 dan 14. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Tuhan Allah maha hadir.
Dia terus berada di samping Musa, terus menyertai, memberi pengertian dan kemampuan. Kemudian yang kedua, posisi Tuhan. Tuhan menjadi penopang yang kuat. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang ke-17. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Ayat 17, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Yang kedua, Tuhan menjadi penopang yang kuat. Lewat apa? Lewat tongkatnya yang disertai dengan kuasa dan mujizatnya. Dan yang terakhir, Tuhan menjadi guru yang baik. Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tuhan menjadi guru yang baik. Dia menyertai dan mengajar sampai bisa. Pertolongan Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Nah, sebagai kesimpulannya, kita punya fase atau krisis yang sama seperti Musa, meski dalam bentuk persoalan yang berbeda. Tapi Tuhan mengingatkan kita lewat pribadi Musa bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di masa sulit sekalipun. Tetapi Dia selalu hadir buat kita, menjadi penopang yang kuat dan menjadi guru yang baik buat kita semua. Dan ingat, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Sebagai ayat yang terakhir, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5b. "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Inilah janji Tuhan buat saya dan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau mengawali hari kami dengan kekuatan yang baru dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu, kami diberkati dan bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.